Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan ibu siapa dan dari mana? Dari hamba Allah di Sumatera. Baik, ibu bisa bertanya langsung kepada Buya. Baik, syukran. Misalkan ada orang yang keceplosan, ini dalam keadaan sendiri, Bu ya. Sendiri? Berkata, iya Bu ya. Orang tua kamu menyuruh saya dan kamu cerai. Padahal tidak pernah disuruh, hanya keceplosan saja. Apakah gimana? Itu ngomongnya gimana? Orang tua kamu menyuruh saya dan kamu cerai. Oke. Padahal tidak pernah disuruh, Bu ya. Itu hanya keceplosan saja. Baik. Apakah itu termasuk kalimat cerai atau bagaimana, Bu ya? Baik. Terus yang kedua itu, ku lepaskan semua dosaku. Apa ku lepaskan itu termasuk kalimat kinayah atau bagaimana, Bu ya? Apa? Ku lepaskan apa? Ku lepaskan? Ku lepaskan semua dosaku. Itu, ku lepaskan itu apa termasuk kalimat kinayah jika ada niat di dalamnya? Niat apa? Kinayah apa? Yang ku lepaskan itu, Bu ya. Iya tuh kinayah untuk apa? Niat apa? Ngelepas apa? Ngelepas baju? Ngelepas apa? Kalau niatnya untuk melepas istri, tapi yang terucap ku lepaskan semua dosaku, Bu ya. Baik. Yang ketiga ini hampir sama, Bu ya. Apa itu? Siapa yang meninggalkan yang haram? Hah? Siapa? Siapa yang meninggalkan yang haram? Apa kalimat meninggalkan itu termasuk kinayah atau bagaimana juga, Bu ya? Baik. Ya, syukran, Anda dengar saya? Anda percaya dengan saya atau tidak? Percaya, insya Allah. Anda mau dengar omongan saya? Iya, Bu ya. Saya akan memberikan jawaban. Bukan jawaban itu. Anda punya penyakit was-was. Jelas? Mau dengar? Iya. Dan jangan tanya lagi ke orang lain supaya Anda sembuh. Iya, Bu ya. Insya Allah biar indah harmonis rumah tanggamu. Ya kan? Siap? Siap. Sudah berapa kali tanya ke orang? Baru ke Bu ya. Baik, terima kasih. Baik, yang pertama selesai ya. Oke, Masya Allah. Semoga Allah memberikan keindahan. Banyak orang yang akhir-akhir ini was-was cerai, was-was cerai. Sebenarnya permasalahan bukan was-was cerai. Was-was yang lainnya dia, ini penyakit. Was-was itu penyakit. Kalau tidak disembuhkan akan merambah kemana-mana. Ujungnya bisa menjadi gila dan sebagainya. Makanya yang punya perasaan itu segera diselesaikan. Diobati penyakit mental itu. Dalam istilah was-was qahri itu. Mental. Maka harus dibenahi. Nah, cara membenahi adalah dirinya sendiri. Tahu itu penyakit, dia segera lawan dengan ilmu. Termasuk ini akan Buya jelaskan. Kenapa kok saya langsung simpulkan ada was-was? Kalau pertama masih ada hubungannya dengan cerai. Misalnya seorang suami mengatakan, aku disuruh ibuku untuk mencerai kamu. Mungkin karena masih ada kalimat cerai, terngiang-ngiang di benak Anda kalimat cerai mungkin masuk akal di sini. Dan kami jawab tidak jatuh cerai. Itu hanya cerita saja. Bohong atau tidak bohong? Dia bohong. Orang tidak mengatakan aku cerai engkau kok enggak. Dia hanya mengatakan aku disuruh mencerai. Dan dia tidak mencerai ini. Tapi yang kedua ini betul-betul ini murni Anda was-was. Orang Anda mengatakan aku lepaskan dosa-dosa. Lepas apa? Makanya tanya lepas apa? Bukan lepas kamu kok. Anda was-was betul ini. Bahaya ini kalau biarkan Anda terus pikiran cerai. Suami ngomong dikit, ngomong mesra dikit. Kayak kalimat cerai. Anda hilangkan itu semuanya. Bagi Anda tidak akan jatuh cerai kecuali kalimatnya begini. Hei istriku, engkau aku cerai. Kalau suami ngomong itu harus Anda pikirin cerai itu. Selain tidak itu Anda tidak usah kepikiran. Karena sudah was-was, Anda punya penyakit ini. Yang ketiga, apa tadi? Siapa yang meninggalkan yang haram? Apa hubungannya dengan cerai? Berarti Anda was-was banget ini. Penyakit parah ini. Akhirnya Anda dengan suami mau hubungan suami istri. Ingat, kamu ini suamiku atau belum takut. Nah ini tidak indah semuanya. Makanya saya menangkap Anda kena was-was ini, was-was cerai ini. Anda was-was macam-macam kan? Anda tidak jatuh cerai, Anda istri sah buat suami Anda, yang bahagia, yang indah, sudah. Anda jangan bahas masalah cerai. Anda suami selesai. Tidak usah dipikirin masalah perceraian. Semua yang punya penyakit yang serupa, was hati-hati. Segera diberesin. Kalau anda, naudzubillah, sehingga mau hubungan suami istri was-was, gimana dia akan senang, bagaimana dia akan menemukan ketenangan, kebahagiaan, dia dalam hubungan berasa was-was. Pengennya.
Ya, Anda was-was, kebaca. Ngomongkan aku lepaskan diri dari dosa-dosa, apa hubungannya dengan Anda? Nah, okay. Kecuali mengatakan, aku melepaskan dirimu seperti aku melepas dosa-dosaku. Dia sendiri nggak melepas dosa, masih dosa. Enggak juga cerai kok. Kalau masukkan bab kinayah masih mungkin ditanya niatnya. Kalau niatnya enggak usah pikirin. Tapi kalau tidak ada urusan dengan Anda, nggak masuk kinayah, Anda sudah mengerti bab cerai. Jadi yang namanya was-was itu, catatan, orang kena was-was itu sebetulnya bukan karena dia tidak tahu, justru dia tahu itu salah. Bahkan Anda sudah tahu jawaban sebetulnya, cuma namanya penyakit. Wudhu, dia sudah tahu dia wudhu, dia pengen wudhu lagi dia. Makanya terus mengulang-ulang yang itu saja, was-was. Sama kasus itu dong. Urusannya cerai, dikit-dikit ke sana cerai. Harus disembuhkan. Anda insya Allah sembuh. Selagi Anda berani bertanya, kemudian kami sampaikan Anda harus sadar itu Anda punya penyakit. Dan macam-macam was-was, naudzubillah. Cuman makanya kalau orang membiarkan was-was, lihat. Bersama berjalan waktu, semakin ada tekanan, lihat. Ngapa-ngapain. Sampai suatu ketika ada orang salaman sama ibu yang nggak mau. Disentuh sama suami. Suaminya nganterin HP, itu langsung gini. Saya kaget, wah ini sakit orang ini. Suaminya yang nganterin HP gini. Loh. Ajib, ini bahaya, lihat. Kayak orang gila kan? Sakit mental ini bukan. Kita tidak mengatakan, makanya bisa sembuh, Anda ini bisa sembuh, siapa yang nawas. Sembuh, ayo cepet. Biar normal nanti. Sehingga saya takut-takuti kalau Anda biarkan diri Anda seperti, sebenarnya nggak beda kalau bisa penyakit mental sama yang lain. Sama, hei kamu tuh korengmu tuh bahaya. Jangan biarkan, cepet berobat. Bukan berarti saya mutus harapan nih. Sebagian orang salah paham mutus harapan. Oh enggak, justru biar segera berobat. Sebab ada orang menganggap ini penyakit sepele. Imbasnya apa kemana-mana itu. Sampai sholatnya tidak akan khusyuk. Apapun tidak akan khusyuk. Kalau urusan cerai, kemesraan susah. Jujur Anda tidak akan mesra dalam hubungan suami istri kok. Anda dengan was-was. Kalau wudhu, sholatnya nggak akan khusyuk. Was-was takbiratul ihram, sholatnya nggak akan khusyuk. Lihat kan di sana. Segera diobati ya. Ada pengobatannya. Kelihatannya memang harus ada halakoh khusus ya. Halakoh untuk mengatasi seperti itu. Tip-tipnya dari awal akhirnya harus membuat halakoh. Ini kan satu sisi yang dilupakan oleh para pendidik dan sebagainya. Sementara sebagian para ulama sudah membahas tentang was-was kohri ini, sudah ada dibahas nih, ada was-was ini sudah dibahas dengan detail. Cuman kadang tidak kita hadirkan dalam majelis karena kan kasusnya kasus orang langka, tidak semua orang penyakit. Cuman di hari ini kayaknya hampir banyak. Coba saja, setiap majelis ada orang kena was-was. Artinya kayaknya kita harus membuat halakoh, mungkin Ahad pagi ini ganti dengan halakoh was-was, majelis was-was. Insya Allah Anda sembuh ya. Anda tidak usah tanya kemana-mana, Anda tidak ada cerai, Anda masih suami istri sah buat suami Anda dan semoga bahagia. Wallahu a'lam bissawab.